Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenisa Fitri Andriani dari kelas 12 RPL 3, asal sekolah saya SMK Negeri 2 Sumedang. Kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Bersama-sama, saya akan menjelaskan konsep teknologi aplikasi mobile. Hampir semua perangkat elektronika digital memiliki sistem operasi. Penyebabnya, sistem operasi berperan menjembatani dan mengatur kinerja software aplikasi dengan hardware perangkat yang bersangkutan. Perusahaan membuat mobile operating system atau OS telah berlomba untuk memasukkan produk-produk mereka dengan menciptakan fungsi-fungsi dan teknologi yang kian hari kian memanjarkan penggunaan smartphone atau seluler yang ber-OS. Dari segi entertainment dan fungsional, penggunaan seluler untuk memudahkan tugas sehari-hari selain berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software ponsel seperti keypad, layar, phonebook, baterai, dan koneksi ke jaringan, sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi dapat berjalan stabil dan konsisten. Karakter perangkat bergerak atau mobile. Pertama, ukuran yang kecil. Kedua, memori terbatas. Ketiga, daya proses terbatas. Keempat, mengonsumsi daya yang rendah. Yang terakhir, masa hidup yang pendek. Setelah itu, prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. A. Prosedur mengaktifkan Android Device Manager. B. Menggunakan kunci layar. C. Pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. D. Persyaratan lain yang dibutuhkan. E. Cara melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Yang terakhir, fitur-fitur Android Device Manager. Setelah itu, di sini ada sistem operasi perangkat mobile. Yang pertama, Java, Symbian. Yang ketiga, Windows Mobile. Yang keempat, MXD atau Mansion Experience Interface. Yang kelima, Web OS. Yang keenam, Bada OS. Yang ketujuh, Migo. Yang kedelapan, Palm OS. Yang kesembilan, BlackBerry OS. Kesepuluh, Android. Di sini jenis-jenis OS Android di dalam aplikasi mobile. Yang pertama, Android versi 1.1, yang kedua Android versi 1.5 atau Cupcake, yang ketiga Android versi 1.6 atau Donut, yang keempat Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair, yang kelima Android versi 2.2 atau Froyo atau Frozen Yogurt, yang keenam Android versi 2.3 atau Gingerbread, yang ketujuh Android versi 3.0 atau 3.1 Honeycomb, yang ke-8 Android versi 4.0 ICS atau Ice Cream Sandwich, yang ke-9 Android versi 4.1 Jelly Bean, yang ke-10 Android 4.4 KitKat pada tahun 2013, yang ke-11 Android 5.0 Lollipop 2014, yang ke-12 Android 6.0 atau Marshmallow 2015, yang ke-13 Android 7.0 Nugget atau 2016, yang ke-14 Android 8.0 atau Oreo pada tahun 2017, yang ke-15 Android 9.0 Pie pada tahun 2018. Teknologi pada perangkat bergerak. Teknologi 0G sampai 0,5G atau Zero Generation. Setelah itu ada teknologi 1G dan 1,5G atau First Generation. Yang kedua, teknologi 2G atau Second Generation. Yang ketiga, yang setelah itu ada teknologi 2,5G dan 2,75G atau Second and a Half Generation. Setelah itu ada teknologi 3G atau Third Generation. Setelah itu ada teknologi 3,5G
G dan 3,75G atau third and a half generation. Setelah itu ada teknologi 4G atau fourth generation. Di sini saya mengobservasi tentang iPhone 11 Pro Max. Dan ini adalah hasil observasi saya. Yang umumnya diumumkan September 2019, jaringannya 2G, 3G, 4G, SIM card, nano SIM, dan atau elektronik SIM card body. Dimensi 158 x 77,8 x 8,1 mm, berat 225 gram. Layar jenis layar sentuh kapasitas Super Retina XDR OLED ukuran 6,5 inci dengan proteksi touch resistant glass oleophobic coating. Resolusi 1242 kali 2688 pixel. Rasio 19,5 berbanding 9. Kepadatan 458 ppi. Hardware chipset Apple A13 Bionic atau 7nm plus. CPU tidak ada, GPU tidak ada. Memori RAM 4GB, memori internal 64GB atau 256 atau 512GB. Memori eksternal tidak ada. Kamera utama, jumlah kamera ada 3, resolusi 12 megapiksel plus 12 megapiksel plus 12 megapiksel. Fitur 12 megapiksel atau f atau 1,8 26 mm, lebar 1/2,55 inch, 1,4 PDAF OIS, 12 MP f 2.052 mm, telefoto 1/3,4 inch, 1, PDAF OIS 2 kali optical zoom, 12 MP f per 2,4, 13 mm ultra lebar. Fitur quad LED, dual tone flash, HDR atau foto atau panorama. Video 2160p @24 30 60 fps, 1080p @30 60 120 240 fps, HDR stereo sound rate. Setelah itu kamera selfie, jumlah kamera 2, resolusi 12 MP f per 2,2 plus TOF 3D kamera, fitur HDR. Video 2160p @24/30/60 fps, 1080p @30/60/120 fps. Giro AIF. Konektivitas bulan Wi-Fi 802.11 ABGN ACAX, dual band hotspot, Bluetooth 5,0 A2DP LE, infrared tidak ada. NFC ya. GPS A, strip GPS, GLONASS, Galileo, QZSR. USB 2,0, konektor reversible milik Apple. Baterai, jenis baterai Lion, kapasitas 3500 mAh, tidak dapat dilepas, wireless charging ya. Fitur pengisian baterai cepat 18 watt sama dengan 50% dalam 30 menit. USB power delay 2,0, pengisian nirkabel QI. Fitur OS iOS 13, sensor Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas,
barometer warna. Di sini ada warna space gray, silver, gold, midnight green. Setelah itu ada teknologi pengembangan aplikasi perangkat bergerak pada iPhone 11 Pro. Yang ada dalam iPhone 11 Pro yaitu teknologi 4G, Port Innovation. Teknologi 4G juga dikenal sebagai Beyond 3G, adalah istilah dalam teknologi komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan evaluasi berikutnya dalam dunia komunikasi nirkabel. Menurut kelompok kerja 4G Working Group, infrastruktur dan terminasi yang digunakan 4G memiliki hampir semua standar yang telah diterapkan dari 2G sampai 3G. Sistem 4G juga bertindak sebagai platform terbuka di mana inovasi yang baru dapat berkembang. Teknologi 4G maupun untuk menyediakan internet protokol atau IP yang komprehensif di mana suara, data, dan stream multimedia dapat diberikan kepada para pengguna kapan saja, di mana saja, dan dapat kecepatan transmisi data lebih tinggi dibanding generasi yang sebelumnya. Jenis sistem operasi pada iPhone 11 Pro. Di sini jenis sistem operasi pada iPhone 11 Pro Max adalah iOS. Sebenarnya iPhone OS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPadOS pada tahun 2019. Ini adalah sistem operasi seluler terpopuler kedua di dunia setelah Android. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata per kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.